Saudara, dalam pledoinya Sambo menyatakan tak punya niat membunuh Yosua seperti yang dituduhkan jaksa kepadanya berdasar keterangan terdakwa Eliezer. Mampukah kemudian pernyataan ini meringankan Sambo dari tuntutan seumur hidup? Kita perbincangan hal ini, saudara, sudah bersama dengan kami ada Mansur Febrian, penasihat hukum keluarga Yosua, dan juga Aan Widianto, pakar hukum pidana. Selamat malam Pak Aan dan juga Mas Mansur. Selamat malam, Mbak Nilu. Baik. Selamat malam Pak An dan Mbak Nilo. Ya, saya ingin ke Pak Mansur dulu ini terkait dengan pledoi yang disampaikan oleh Sambo. Itu jelas kembali menyebutkan soal pemicu sampai terjadinya kemarahan adalah ada perbuatan dilakukan oleh Yosua kepada istrinya melukai harkat dan martabat. Dan kemudian ia menganggap bahwa tidak ada perencanaan dan lain sebagainya. Bagaimana Anda melihat pledoi yang disampaikan oleh Verdi Sambo ini? Ya, kalau saya pribadi melihat dari pembelaan ataupun pledoi Pak Jenderal hari ini ya objektif terhadap apa yang selama ini dia sampaikan. Namun ada sedikit penambahan adalah ada rasa baper mungkin Pak Jenderal ini kepada masyarakat dan juga pada orang-orang yang menyuarakan sebuah keadilan. Lalu dia juga konsisten, dia tidak memiliki niat untuk membunuh Yosua secara berencana. Ini sangat semakin rancu dan janggal. Kenapa? Karena dia pernah menanyakan kepada Ricky bahwa apakah kamu sanggup untuk menembak, kan seperti itu kalau tidak salah. Tapi dia sangka lagi bahwa dia tidak pernah menyuruh Richard untuk menembak. Dia hanya menyuruh Richard untuk menghajar. Itu salah satu poinnya. Nah, pertanyaan besarnya adalah apa esensi dari menembak dan juga menghajar? Hmm. Kenapa ketika dia akan mengkonfirmasi terhadap kejadian yang ada di Magelang, katanya kenapa harus membawa senjata? Kenapa harus dia sendiri? Sekuat apa sih Joshua harus diperlakukan seperti itu? Kemudian yang menarik lagi tadi adalah terkait dia membahas presumption of innocent, praduga tidak bersalah. Ya. Yang dia katakan selama ini tidak diterapkan kepada dia dan keluarganya dan istrinya. Hmm. Nah, pertanyaan besar dari saya pribadi, presumption of innocent ini dikemanakan ketika Joshua dipulangkan dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Kemudian orang tuanya disampaikan bahwa dia telah melakukan sesuatu hal yang sangat menyedihkan dan dalam arti di sini sudah melukai ataupun menginjak-injak harga diri orang lain dan sampai hari ini hal tersebut tidak pernah terbukti dan tidak pernah ada di persidangan pun bukti mana yang disajikan kecuali mungkin keterangan terdakwa dan Oke. juga asesmen dari ahli. Tidak ada bersesuaian dengan keterangan yang lainnya. Dan Hmm. ART-nya pun tidak mengetahui sebenarnya terjadi apa sebetulnya yang Oke. terjadi antara Ibu PC dan Joshua. Oke, jadi menurut Anda tidak masuk akal ketika kemudian Sangat ia tidak masuk menyebut akal. ada pelecehan itu? Ya. Oke, saya ke Pak Aan. Pak Aan, kalau Anda melihat pledoi yang disampaikan oleh Verdi Sambo bagaimana? Ya, saya melihat ini memang sebagai sebuah hak ya, sebagai hak dari terdakwa bahwa sebelum nanti akan diputus oleh hakim. Mm. Kemarin kita sudah mendengar apa yang menjadi tuntutan dari jaksa penuntut umum. Nah, arah dari yang disampaikan tadi oleh terdakwa dalam pledoinya, saya melihat pertama adalah menyampaikan, membela bahwa ini adalah tindakan spontan karena terbawa emosi. Karena ada situasi kemudian melewati rumah dinas ya di Duren 3 dalam hal itu kemudian melihat kuat tadi disampaikan di depannya sehingga spontan gitu, tindakannya spontan. Kemudian yang berikutnya soal perintah tadi sebagai Mas Mansur sampaikan. Ya, yang disampaikan memang agak berbeda memang antara yang di Duren 3 dengan yang di Saguling. Kalau di Saguling ada kata tembak ya. Hmm. Dan itu diakui juga oleh Ricky Rizal karena Oke. waktu itu kan dia sempat menolak karena dengan menembak dia nggak sanggup gitu loh. Hmm. Nah, tapi ketika di Duren 3 yang sampai kepada hajar itu kata hajar, nah itu disampaikannya hajar. Oke, Nah, Anda melihat itu kontradiktif antara apa yang disampaikan oleh Verdi Sambo ini dengan apa yang terjadi di Saguling dan apa yang kemudian terjadi di Duren 3? ya kontradiktif antara yang disampaikan itu dan apa yang kemudian terjadi begitu. Oke. Karena juga tidak hanya persoalan perintahnya, tapi juga ada eh, perintah untuk mengisi magazine misalnya. Hmm. Nah, ini kan tidak mungkin hajar dengan cara mengisi magazine. Oke. Itu dimaksudkan. Ini yang saya kira juga beberapa hal yang cukup agak kontradiktif. Cukup kuatkah pledoi dari Sambo ini untuk meloloskan dia dari pidana seumur hidup, Pak Aan? Ya,
sebagai sebuah hak ya memang harus dilakukan dalam bentuk menolak, menyanggah ya, atau melakukan, perlawanan di muka persidangan. Hmm, Ya ini memang memang sebagai sebuah hak yang terakhir ya. oke. Dan menurut, keterangan terdakwa bahkan pledoinya, ya memang ini tidak berencana kan begitu. Mm-mm. Dan kalau terjadilah penembakan sebenarnya sudah disampaikan oleh FS dalam persidangan, saya akan bertanggung jawab misalnya begitu kan. Nah arahnya memang ke, pembunuhan biasa. Oke, jadi dia inginnya dibawa ke pembunuhan biasa. Dalam pledoinya ini dia juga berkali-kali dia menyebut bahwa dia tidak memerintahkan untuk menembak kepada Eliezer. Ia juga membantah soal ada penyerahan peluru kepada Eliezer di rumah Saguling. Ia juga mengaku kaget karena tiba-tiba Eliezer melakukan penembakan itu. Apakah Anda melihat arahnya adalah ini membebankan semua peristiwa itu kepada Eliezer? Iya, iya. Kalau di dalam keterangan persidangan pada waktu disampaikan memang dengan perintah bukan tembak kemudian hajar, kemudian, tindakannya spontan dan tadi ada ditekankan berhenti kan gitu kan, ada perintah berhenti, ini memang, mengarah kepada itu spontanitas dari Eliezer. Nah sehingga, arahnya memang akhirnya lebih banyak ini semua dilakukan oleh Eliezer tanda kutip ya yang sering dikatakan sebagai eksekutor begitu. Hmm. Nah, ini yang coba untuk ditekankan dalam pembelaannya. Oke, tadi ia kan mengakui bahwa memang ia sempat memanggil Ricky Rizal dan menanyakan soal, minta untuk di-backup kalau misalnya Yosua akan menembak. Apakah kemudian ini sudah bisa menguatkan bahwa perencanaan itu memang terjadi? Ada, unsur perencanaan itu terpenuhi dalam kasus ini? Ya dalam konteks perencanaan itu kan seringkali sudah disebutkan oleh JPU juga bahwasannya harus ada situasi yang tenang, waktu, kemudian juga ada penyiapan sarana prasarana yang juga memadai dan ya dengan tidak dilakukan sendiri, ya ada orang lain yang disuruh lakukan ya, atau penyertaan dalam hal ini pakai 55 ayat 1 itu diindikasikan terpenuhi. Nah, sebenarnya yang tadi disampaikan untuk perintah hajar ya, itu kan juga masih ada perlu pembuktian didukung oleh pembuktian yang lain, misalnya dari sisi balistik. Kenapa? Karena kalau perintah tadi adalah berhenti ketika Richard menembak. Nah, Richard kan maaf, Eliezer menembak itu kan hanya 3 sampai 4 kali Ya. menembak. Tapi kan hasilnya ya antara masuk dan keluar itu kan sekitar 7 dan 6 ya kan begitu kan. Nah, ini kan berarti ada sisa. Nah, pertanyaannya siapa yang penembak sisanya ini begitu. Hmm. Nah, ini kan perlu perlu nanti hakim yang akan mempertimbangkan, betul enggak ini hanya spontanitas, kesalahan menerima perintah ya dari FS oleh Eliezer Hmm. ya. Kemudian dari 2 bukti yang ada ini, alat bukti inilah yang kemudian nanti akan dijadikan oleh hakim sebagai dasar ya dalam membuat putusan itu. Oke, baik. Tentu hakim pasti akan bisa berpikir jernih melihat dari fakta-fakta persidangan. Saya ingin ke Pak Mansur dulu. Jadi Pak Mansur ketika kemudian dalam pledoinya ini Sambo terus mengatakan bahwa semua ini terjadi karena ada hal yang dilakukan oleh Yosua kepada istrinya sampai kemudian terjadi pembunuhan itu. Apa kemudian yang ingin disampaikan oleh pihak keluarga terkait dengan hal ini? Ya, yang ingin kami sampaikan dari pihak keluarga tentunya mengharapkan Pak Sambo itu bertobat dan jujur sejujur-jujurnya. Dari awal itu permintaan kami. Mm-mm. Lalu dari pledoinya yang disampaikan hari ini justru makin membuka sebuah tabir bahwa dia seorang yang tidak gentle mengakui sebuah kesalahannya pribadi. Mhm. Dia cenderung melemparkan kepada orang lain. Oke. Kalau dia memang konsisten membela harkat dan martabat pada dirinya untuk melindungi keluarganya, dia tidak perlu meminta bantuan kepada RR, kemudian dilanjutkan oleh Baradae, itu tidak perlu sebetulnya. Karena dia memiliki cukup waktu yang sangat panjang. Kenapa saya katakan begitu? Bu Pc sudah menyampaikan bahwa terjadi hal-hal demikian yang katanya disampaikan dalam persidangan ya. Kemudian ketika sampai di Jakarta itu ada jeda waktu dia berpikir untuk mengkonfirmasi. Makanya saya tanyakan, sebengis apa sih Joshua sehingga dia ketakutan dan harus menyuruh orang lain? Kemudian sekuat apa sih Eliezer tiba-tiba dia diperintahkan untuk menghajar? Oke. Kalau misalnya kita
diadukan antara Joshua dan Eliezer secara tanpa melakukan senjata, saya yakin Eliezer akan terkapar kalau berantem. Tapi karena ini menggunakan senjata, dia katakan dia tidak pernah memerintahkan untuk menembak, itu suatu hal yang logika yang lompat-lompat tidak jelas menurut saya. Oke, Itu sesuatu pledoi. hal hanya pledoinya dia juga menunjukkan bahwa dia cenderung menyalahkan kepada Polri sendiri. Dia katakan saya sudah berulang kali mencoba untuk menjelaskan, namun tidak ada yang mau mendengarkan saya. Tapi dia berulang kali meminta maaf kepada Polri. Di mana konsistensinya Hmm, terhadap hmm. seorang mantan jenderal ini? Kemudian juga menganggap bahwa peradilan yang dia jalani adalah peradilan sesat. Karena kenapa? Karena masyarakat ini ikut berkomentar melihat persidangan ini. Kenapa masyarakat juga ikut berkomentar? Karena ya kebohongan yang dia lakukan, skenario yang dia lakukan kepada masyarakat, dan citra dia memperburuk Polri, itu jangan salahkan kepada masyarakat, tapi introspeksi kepada dirinya sendiri. Dia akui secara gentle, tidak akan ada masyarakat Oke. berkomentar macam-macam. Oke, baik. Pak Aan, kalau Anda sekali lagi saya ingin dari sisi pengamatan Anda, pandangan Anda sendiri bahwa pledoi ini mampukah akan menggugah dan bisa menurunkan vonis hakim kepada Sambo? Ya, kalau saya sih masih belum ya, karena Belum. ini hal yang baru ya dari apa yang disampaikan oleh Pak FS ya dalam pledoinya begitu. Dan beberapa fakta persidangan juga sudah menyangkal, misalnya tadi ya saya sampaikan soal soal perencanaan ini adalah spontanitas. Oke, Ini di dalam persidangan sudah dibahas berkali-kali begitu ya, oke. persoalan ini. Dan sudah ada eh, dalam dalam tuntutan jaksa ini juga sudah disampaikan unsur perencanaannya berikut fakta-fakta persidangannya gitu. Oke, jadi pledoi Sambo masih lemah untuk kemudian meloloskan dia dari 340. Pak Aan, kita akan lanjutkan. Pak Aan akan tetap bersama kami untuk dilanjutkan di sesi selanjutnya. Pak Mansur, saya terima kasih Anda sudah bergabung bersama dengan kami Ya, di Sapa Indonesia Malam, penasihat keluarga atau penasihat hukum dari keluarga Yosua. Sehat selalu Pak Aan, Pak Mansur. Pak Aan, ya, kita akan terima ketemu kasih. sebentar lagi. Selamat malam.